Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Elisa Putri dengan NIM 181301131 dengan dua rekan saya yaitu Muhammad Sadi Ifatir dengan NIM 181301136 dan yang kedua ada Aisyah Agustin Wahyudi dengan NIM 181301146. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk membawakan materi yang bertemakan perbankan syariah. Adapun submateri pada kali ini terbagi atas yang pertama ada pengertian dan sejarah perbankan syariah di Indonesia, yang kedua ada prinsip perbankan syariah, yang ketiga ada perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang keempat ada keunggulan dari bank syariah sendiri, dan yang kelima ada akad dalam bank syariah. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Apa sih yang disebut dengan bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai-nilai Islam, yang artinya pada pengoperasiannya, pada kegiatan pelaksanaan di lapangan harus dijauhkan dari hal-hal yang bersifat mudorot, yaitu seperti riba, masyir, goror, dan kebatilan. Dan pada bank syariah harus berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan-kegiatan usaha yang halal. Bank syariah juga disebut dengan bank tanpa bunga karena bank syariah menjauhkan diri dari riba, seperti yang tercantum pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Lalu ada sejarah dari perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia sendiri terhitung sejak tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunganya. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini, perbankan maka akan terciptanya suatu kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian negara. Dan pada tahun 1983 tersebut, pemerintahan Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam pengreditan, yang mana itu merupakan suatu konsep dari perbankan syariah sendiri. Lalu pada tahun 1988 pemerintah mulai mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pebisnis perbankan untuk menunjang pembangunan. Dan meskipun banyak perbankan konvensional yang berdiri, terdapat usaha-usaha perbankan yang bersifat kedaerahan yang berasaskan pada syariah. Sebenarnya inisiatif untuk mendirikan Bank Islam Indonesia sudah dimulai sejak tahun 80-an melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji cobanya, gagasan perbankan syariah dipraktekkan pada beberapa wilayah di Bandung seperti Bait At-Tamwil, Salman, ITB, dan juga di Jakarta pada Koperasi Ridho Gusti. Lalu sejak tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut dengan MUI membentuk sebuah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia.
Dan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus, MUI menyelenggarakan lokal karya, bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan loka karya tersebut menghasilkan suatu amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendiri Bank Islam Indonesia, yang dimaksudkan tim tersebut diberikan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Sebagai hasil dari loka karya tim kelompok kerja tersebut, berdirilah sebuah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 1 November 1991 dan sejak tanggal 1 Mei 1992 BMI resmi beroperasi dengan modal awal 1,6 triliun rupiah. Pada prinsipnya, pengoperasian bank syariah harus mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam yang berlaku, seperti yang telah saya singgung pada awal pembahasan, yaitu terdapat yang pertama, bebas dari bunga bank atau riba. Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan pada bunga karena hal tersebut mengandung unsur riba yang mana jelas dilarang oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua ada bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian, masyir, atau yang disebut dengan masyir. Secara harfiah, masyir berarti mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Masyir yang dimaksud di sini adalah segala kegiatan yang mengandung judi, taruhan, atau permainan beresiko. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, atau yang disebut dengan gharar. Yang keempat ada bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah. Dan yang terakhir ada hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Juga terdapat regulasi yang membahas terkait dengan prinsip bank syariah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang bank syariah. Di sana disebutkan bahwa prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Sebagai berdasarkan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal musyarakah, dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dan yang kedua ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 juga menjelaskan yang dimaksud dengan prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pada sistem keuntungan dari bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Hal ini maksudnya prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Perbedaan dari bunga dan bagi hasil diantaranya
bunga didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Yang kedua, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga yang ditentukan secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi suku bunga dari pasar tersebut atau pasar uang. Nah, bunga tetap atau tidak. Cara pengelolaan dana. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dari bagaimana kedua bank tersebut mengolah dananya. Dalam sistem konvensional, bank dapat menerima dan menyalurkan dana apabila dana tersebut menguntungkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Nah, hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi terhadap nasabah. Nah, sedangkan bank syariah tidak dapat mengelola secara bebas dana tersebut. Nah, mengapa dana simpanan atau investasi yang diterima dari nasabah seperti bank konvensional itu berbeda? Nah, semua harus kembali pada prinsip syariat Islam. Karena pengelolaan sesuai syariat Islam dan pembiayaannya dilakukan hanya pada kegiatan yang dapat dinilai secara halal. Sistem operasional. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum, sama pada seperti bank-bank pada umumnya. Lain halnya dengan bank syariah. Bank ini memiliki beberapa metode transaksi khusus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI dan syariat Islam. Transaksi tersebut disebut akad. Nah, jenisnya diantaranya al-mudharabah bagi hasil, al-musyarakah perkongsian, al-musakat kerjasama tani, al-bai bagi hasil, al-ijarah sewa menyewa, al-wakalah. Yang kedua adalah takwid, yakni menutup kerugian yang terjadi akibat kekeliruan. Nah, besar ganti rugi atau takwid adalah sebesar kerugian real yang dialami dalam transaksi tersebut. Misalnya, seorang nasabah suatu bank syariah belum bayar kredit melebihi tanggal jatuh tempo. Nah, maka pihak bank syariah akan berupaya selalu menghubungi nasabah. Selain mencoba menghubungi, pihak bank syariah pun mencoba mendatangi rumah nasabah. Ganti rugi dari besar biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk menghubungi dan mendatangi rumah nasabah. Nah, itulah disebut tatwid atau ganti rugi. Perbedaan tatwid dan denda atau penalti adalah besaran nominal tatwid tidak ditentukan saat akad, akan tetapi berdasarkan kerugian real bank syariah untuk menghubungi nasabah tersebut. Sedangkan denda atau penalti di bank konvensional, besaran nominal sudah ditentukan saat akad. Yang pertama, keunggulan dari berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Kelebihan pertama yang dimiliki bank syariah dibandingkan bank konvensional adalah segala kegiatan operasionalnya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan Islam dengan pengawasan ketat dari MUI dan pemerintah. Lembaga keuangan berbasis syariah sendiri tidak mengenal sistem bunga dalam pelaksanaannya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa bunga bank tergolong riba yang diharamkan. Nah, sebaliknya, bank syariah sendiri menggunakan sistem bagi hasil yang transparan. Hal ini tentu bisa menjadi pilihan bagi calon nasabah seperti yang masih ragu-ragu dalam menggunakan produk keuangan dari bank konvensional dengan menggunakan sistem yang masih belum diyakini kehalalannya. Yang kedua, sistem pembagian keuntungan. Dalam kegiatan perbankan syariah dikenal istilah al-mudharabah atau bagi hasil. Nah, artinya bank memberikan bagi hasil kepada nasabah yang diperoleh dari keuntungan aset atau dana yang diinvestasikan. Besarnya bagi hasil sendiri sudah disepakati sejak awal akad. Nah, pihak bank juga menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan menggunakan hasil keuntungan tersebut. Yang ketiga, pengelolaan dana sesuai syariat. Nah, prinsip Islami dan kegiatan perbankan syariah juga ditetapkan dalam hal pengelolaan dana nasabah maupun aset yang dimiliki bank itu sendiri. Nah, inilah salah satu keunggulan dari bank syariah dibandingkan bank umum. Nah, jika bank konvensional cenderung menginvestasikan dananya pada lini bisnis apa saja. Nah, bank syariah itu berlaku sebaliknya. Dalam memilih lini bisnis untuk dijadikan tempat berinvestasi, bank syariah cenderung selektif.
atau berhati-hati. Nah, oleh sebab itu, tidak semua industri dan bisnis memenuhi kriteria syariah, yakni halal dan menguntungkan. Keempat, yakni manajemen finansial yang aman dan terpercaya. Tentu, bagi pada masa ini ya, subprime mortgage krisis di Amerika pada tahun 2007 silam berhasil memperandakan kondisi perekonomian dunia. Nah, pada masa itu banyak bank konvensional dan lembaga keuangan yang tertutup karena bangkrut. Namun, kondisi tersebut nyatanya tak sedikit pun mempengaruhi investasi pada perbankan syariah. Di saat banyak bank konvensional yang gulung tikar akibat tak kuat menahan krisis, pasar keuangan syariah justru semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya bank syariah baru yang bermunculan dan membuka cabang. Nah, hal ini merupakan bukti nyata bahwa peran dari perbankan syariah memiliki sistem dan manajemen finansial yang kuat dan aman. Nah, hal ini tidak perlu khawatir bagi nasabah untuk menggunakan produk-produk keuangan dari bank syariah. Yang kelima, nasabah sebagai mitra. Dalam kegiatan perbankan konvensional, hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah lebih seperti kreditur dan debitur. Nah, beda dengan bank syariah. Nah, bank pun juga cenderung menggunakan cara-cara yang kaku untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah. Misalnya, penyitaan aset atau agungan ketika nasabah menunggu aksuran lewat dari ketentuan yang sudah disepakati. Nah, hal ini juga tidak dapat ditemui di bank syariah sebab lembaga keuangan yang satu ini cenderung menganggap nasabah sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan lewat sistem bagi hasil atau al-mudharabah. Yang keenam, jumlah angsuran tetap. Eksistensi suku bunga punya pengaruh besar terhadap skema cicilan dan pembiayaan suatu lembaga keuangan atau dalam hal ini baik konvensional. Tidak heran jika nasabah bank umum diharuskan mengangsur cicilan dengan jumlah yang berubah-ubah dan tidak fluktuatif, menyesuaikan presentasi bunganya. Nah, di sini kelebihan dari bank syariah tidak mengenal adanya sistem bunga, maka nasabah hanya perlu membayar cicilan atau angsuran yang jumlahnya tetap dari awal akad kredit sampai waktu pelunasan tiba. Yang kedelapan, yakni transparansi sistem, maksudnya berpedoman pada syariat Islam yang menjunjung tinggi sikap jujur dan adil, bahwa bank syariah menawarkan keunggulan lain berupa transparansi sistem. Selain memberikan laporan kondisi keuangan secara berkala kepada para investor atau nasabah, pihak bank juga lebih transparan dalam hal promosi produk. Misalnya, saat mengadakan promosi umroh untuk nasabahnya, maka bank akan menyampaikan informasi, syarat, dan ketentuan serinci dan detail mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan semacam ini dilakukan karena bank syariah memiliki misi untuk menghasilkan keuntungan bersama, bukan salah satu pihak saja. Yang kedelapan, yakni menggunakan prinsip akad. Kebalikan dari bank konvensional yang seluruh proses transaksinya berpedoman pada hukum yang berlaku pada saat ini atau kebijakan yang berlaku di Indonesia. Namun, bank syariah mengedepankan prinsip akad sebagai alat utama untuk menjembatani kegiatan finansialnya dengan nasabah. Nah, akad yang dipakai dalam perbankan syariah pun sangat beragam ya, seperti mudharabah, bagi hasil, rahan, qard, musyarakah, pengkongsian, lalu murabahah, ijarah, wakalah, salam, istihna, wawalah, dan wadiah. Yang kesembilan, yakni ada kewajiban zakat 2,5%. Kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total harta kekayaan atau aset dari nasabah yang dimiliki juga diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, setiap tahunnya itu bank syariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan. Nah, dengan menggunakan jasa bank syariah, berarti nasabah juga turut membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, hal semacam ini tidak akan ditemui di bank-bank konvensional, sebab mereka tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Ya, oke. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menentukan presentasi tentang akad-akad bank syariah.
Yang pertama ada murabaha. Di sini murabaha yaitu akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli itu jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan atau bayar sekaligus. Yang kedua ada salam. Salam di sini yaitu jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Yang ketiga ada istisna. Istisna di sini yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Kemudian pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang. Yang keempat ada mudharabah muqayyadah. Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, shahibul mal, dengan pengelola mudharib di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut special investment. Kemudian yang kelima ada musyarakah. Musyarakah di sini yaitu akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Ya, selanjutnya yang keenam ada musyarakah mutanakisah. Di sini yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap satu barang di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya di mana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. Terus yang ketujuh ada wadiah. Wadiah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro. Kemudian yang ke-8 ada wakalah. Wakalah yaitu akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit atas pembelian barang di luar negeri, LC import atau penerusan permintaan. Kemudian yang 9 ada ijarah. Ijarah yaitu akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan pemilik barang dengan nasabah penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Kemudian yang ke-10 ada kafalah. Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek performance bond, partisipasi dalam tender bond, atau pembayaran lebih dulu, advance payment bond. Oke, selanjutnya yang ke-11 ada hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post dated checks namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Yang ke-12 ada RAN, akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut. Kemudian yang terakhir ada KOT. KOT adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini nasabah hanya mengembalikan uang pokok. Ya, itu mungkin saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.